Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Sudah hadir semua kah teman-teman? Masih ada beberapa, Bu, belum join. Oke. Tapi yang mau presentasi udah ada. Sudah adakah yang mau presentasi? Sudah, Bu. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang antimikrob ya. Jadi prinsip penggunaan antimikroba di dalam klinis. Kemudian nanti akan banyak dibahas tentang mekanisme kerja antimikroba. Silakan teman-teman yang presentasi boleh langsung share screen, kemudian dipresentasikan. Izin share screen, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok antimikroba akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Anita Rahman Pertiwi, saya sendiri, dan Nia Febriana. Antimikroba. Antimikroba adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mempunyai khasiat mematikan ataupun menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya pada manusia relatif kecil. Obat yang digunakan untuk membasmi mikroba harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin, di mana obat tersebut harus bersifat sangat toksik untuk mikroba, tetapi relatif tidak toksik untuk hospes. Pembagian antimikroba berdasarkan toksisitasnya terhadap bakteri patogen, bakterisid, dan bakteriostatik. Berdasarkan luas kemampuannya antimikroba, yang pertama yaitu broad spectrum, efektif untuk berbagai jenis mikroba, contohnya tetrasiklin aktif terhadap beberapa jenis bakteri gram positif, gram negatif, rickettsia, dan chlamydia. Yang kedua ada narrow spectrum, hanya efektif untuk jenis bakteri gram positif atau negatif saja. Contoh penisilin G, penisilin V, eritromisin, clindamycin, kanamycin, dan asam fusidat efektif terutama terhadap bakteri gram positif saja. Sedangkan spektomycin atau gentamycin, polimycin B, dan asam nalidiksat khususnya terhadap kuman gram negatif. Mekanisme kerja antimikroba. Mekanisme kerja antimikroba dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengganggu metabolisme sel mikroba patogen. Yang kedua menghambat sintetis dinding sel mikroba. Yang ketiga mengganggu permeabilitas membran sel mikroba. Yang keempat menghambat sintetis protein sel mikroba. Dan yang kelima adalah menghambat sintetis atau merusak asam nukleat sel mikroba. Senyawa yang bersifat antimikroba. Senyawa yang mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang terkandung di dalam tumbuhan. Beberapa senyawa antimikroba antara lain yaitu yang pertama saponin. Saponin merupakan salah satu senyawa yang mempunyai kemampuan untuk melisiskan dinding sel bakteri akibat terinteraksi dengan dinding bakteri. Saponin yang diujikan langsung pada bakteri dapat meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri, sehingga struktur dan fungsi membran sel berubah. Hal tersebut akan mengganggu kestabilan permukaan dinding sel,
memudahkan zat antibakteri masuk ke dalam sel dan mengganggu metabolisme sel yang mengakibatkan terjadinya denaturasi protein bakteri. Yang kedua ada flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa fenol yang mempunyai sifat sebagai desinfektan. Karena flavonoid yang bersifat polar, membuat flavonoid dapat dengan mudah menembus lapisan peptidoglikan yang juga bersifat polar. Sehingga flavonoid sangat efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Flavonoid mempunyai cara kerja yang sama seperti saponin dalam hal menghambat pertumbuhan bakteri, yaitu dengan mendenaturasi protein bakteri yang menyebabkan terhentinya aktivitas metabolisme sel bakteri. Terhentinya aktivitas metabolisme mengakibatkan kematian pada sel. Selanjutnya yang ketiga ada tanin. Tanin merupakan senyawa yang dapat merusak membran sel bakteri. Senyawa tanin mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengkoagulasi protoplasma bakteri. Yang keempat ada terpenoid. Senyawa antibakteri jenis terpenoid efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri, fungi, virus, dan protozoa. Seperti pada umumnya, mekanisme kerja terpenoid adalah menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengiritasi dinding sel dan mengumpalkan protein bakteri, sehingga menyebabkan terjadi hidrolisi dan difusi cairan sel karena adanya perbedaan tekanan osmosis. Yang kelima ada kanton. Senyawa kanton memiliki fungsi antioksidan tinggi sehingga dapat menetralkan dan menghancurkan radikal bebas yang memicu munculnya penyakit degeneratif. Yang keenam ada alkaloid. Alkaloid mencangkup senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen, umumnya berupa asam amino. Alkaloid mempunyai aktivitas antimikroba yang diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat sintetis dinding sel, mengubah permeabilitas membran melalui transport aktif, dan menghambat sintetis protein. Yang ketujuh ada minyak atsiri. Minyak atsiri tersusun dari beberapa senyawa utama yaitu sitral, citronellol, dan geraniol yang bersifat antibakteri yang memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri. Selain itu, minyak atsiri mengandung senyawa-senyawa volatil seperti golongan monoterpen dan sesquiterpen yang termasuk golongan senyawa bersifat antimikroba. Berbagai tumbuhan yang dimanfaatkan untuk antimikroba. Banyak tanaman yang dapat dijadikan obat infeksi yang disebabkan oleh mikroba atau bakteri. Banyak penelitian yang berkaitan tentang berbagai tumbuhan yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Setiap bagian dari tumbuhan dapat digunakan sebagai antimikroba selama bagian tumbuhan tersebut mempunyai kandungan senyawa antimikroba. Dalam satu bagian tumbuhan dapat terkandung berbagai macam senyawa, namun memiliki kadar yang berbeda dengan bagian tumbuhan yang lain. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan antibakteri seperti daun, buah, biji, kulit batang, akar, rempah-rempah, dan lainnya. Mengganggu metabolisme sel mikroba patogen. Asam folat adalah kunci untuk kelangsungan metabolisme mikroba. Oleh karena itu perlu dihambat. Obat-obat yang menghalangi metabolisme sel mikroba ialah sulfonamid, trimetropin, dan asam P-aminosalisilat. Berikut skenario kerja ketiga obat ini. Asam folat dibentuk dalam tubuh mikroba dari asam P-amino benzoat atau PABA untuk kebutuhan hidupnya. Sulfonamid akan bersaing dengan PABA ikut serta dalam pembuatan asam folat. Yang terbentuk ialah asam folat yang non-fungsional. Yang kedua ada senyawa didihidrofolat yang ada dalam bakteri harus diaktifkan oleh enzim didihidrofolat reduktase menjadi asam tetrahidrofolat. Trimetropin bekerja menghambat enzim tersebut hingga tidak terbentuknya asam tetrahidrofolat yang fungsional. P-aminosasilat atau PAS ialah analog dari PABA. Menghambat sintetis dinding sel mikroba. Dinding sel mikroba terdiri dari peptidoglykat atau suatu komponen atau suatu kompleks
polimer glikopeptida. Kloserin menghambat reaksi sintetis paling awal hingga yang menghambat reaksi paling akhir ialah cefalosporin. Contoh obat golongan cefalosporin yang pertama ada cefalexin, yang kedua cefradoksil, yang ketiga cefaradin. Mengganggu apremiditas membran sel mikroba. Polymyxin merupakan senyawa amonium kuartener bereaksi dengan fosfolipid dapat merusak membran sel. Golongan polien bereaksi dengan struktur streol pada membran fungus tertentu hingga mempengaruhi permeabilitasnya. Golongan polien contohnya nystatin dan amfotesin, dan polymyxin disebut juga surface active agent. Menghambat sintetis atau merusak asam nukleat sel mikroba. Rifampicin dan derivatnya berikatan dengan enzim polimerase atau RNA. Enzim tersebut menghambat RNA dan DNA. Golongan quinolon menghambat enzim DNA sehingga penataan kromosom mikroba terhambat. Menghambat sintetis protein sel mikroba. Untuk kelangsungan hidupnya, mikroba mensintetis berbagai protein yang berlangsung di ribosom dengan bantuan mRNA dan tRNA. Pada ribosom subunit 30S dan 50S, keduanya bersatu pada pangkal rantai mRNA menjadi ribosom 70S. Saat sintesa protein, streptomisin dan golongan aminoglikosid berikatan dengan komponen ribosom 30S, sehingga menyebabkan mRNA salah dibaca oleh tRNA, sehingga terbentuk protein yang abnormal dan non-fungsional bagi mikroba. Pada ribosom 50S, sintesa protein penghambat oleh linkomisin, pengikat asam amino dihambat oleh kromfenikol, perpanjangan polpeptida dihambat oleh eritromisin. Penggunaan antimikroba dalam klinis. Garis merah terapeutik antimikroba ialah membasmi mikroba penyebab penyakit patogen berdasarkan indikasi dengan pertimbangan beberapa faktor, yaitu gambaran klinis penyakit infeksi, yakni efek yang ditimbulkan oleh adanya mikroba dalam hospes dan bukan semata-mata berdasarkan atas kehadiran mikroba tersebut. Yang kedua, efek terapi harus berdasarkan akibat antimikroba terhadap biomekanisme mikroba dan bukan biomekanisme tubuh hospes atau direct terapi. Antimikroba bukan obat penyembuh, melainkan zat yang membasmi suatu bakteri invasif penyebab suatu penyakit. Di sini ada pilihan antimikroba berdasar penggunaannya. Ada jenis infeksi, penyebab tersering, dan pilihan antimikroba yang biasanya dipakai sama dokter-dokter untuk meresepkan keluhan pasien. Keterangannya tabel ini untuk membantu menentukan pilihan antimikroba untuk sementara. Bila hasil pemeriksaan mikrobiologi telah didapat, maka pilihan antimikroba harus disesuaikan lagi. Kuman penyebab dan keunggulannya terdapat antimikroba dapat bervariasi pada rumah sakit atau tempat yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, boleh untuk teman-teman bertanya. Silakan teman-teman kalau mau ada pertanyaan, boleh. Silakan. Silakan teman-teman.
Ada nih. Nggak ada nih benar. Kalau nggak ada ya boleh ditutup aja nggak apa-apa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita melanjutkan materi ya. Materinya udah saya kirim kalau saya nggak salah ini. Ya. Jadi topiknya ada 2 di sini tentang antimikroba ya teman-teman. Kemudian kita akan bahas prinsip penggunaan kliniknya. Kemudian seperti apa mekanisme kerjanya gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Jadi seperti yang udah sempat saya jelasin juga di minggu lalu gitu ya tentang antibiotik. Jadi kan antibiotik itu di dalam payung antimikroba. Jadi antimikroba itu adalah senyawa atau agen yang bisa menghambat atau membunuh mikroorganisme lainnya. Gitu ya. Itu satu. Kemudian macam antimikrob itu ada yang sintetik sama ada antibiotik gitu ya. Dan juga sebenarnya ada senyawa-senyawa yang lainnya juga. Kalau kita ngomongin antimikrob berarti ada antivirus, ada antifungi juga kayak gitu. Malah sampai ke anti protozoa juga ya. Begitu. Tapi nggak kita bahas semuanya. Yang kita bahas hari ini hanya antibiotik, kemudian antivirus dan juga antifungi gitu ya. Oke. Nah, ini saya ambil dari buku farmakologi komprehensif kalau saya nggak salah ingat dari PPSDM. Jadi ada prinsip-prinsip yang digunakan ketika memutuskan atau ditetapkan penggunaan antimikrob di dalam klinis kayak gitu. Jadi yang pertama adalah pemilihan antibiotik itu atau antimikrob itu berdasarkan resistensi mikroba terhadap antibiotik. Kenapa? Karena kalau udah resisten ya ngapain dikasihin lagi gitu. Jadi ngapain lagi dipakai gitu kan karena sudah resisten terhadap bakteri tertentu kayak gitu. Itu pertama. Kemudian berikutnya adalah faktor farmakokinetik ya. Jadi yang pertama itu adalah apa sih yang dialami obat yang diberikan pada suatu makhluk hidup ya, misalnya absorpsinya, kemudian distribusinya seperti apa, mekanisme atau biotransformasinya bagaimana, sampai ke ekskresi ya, dan juga farmakodinamik. Jadi pengaruh obat tersebut terhadap sel hidup, organ atau makhluk hidup yang dijadikan prinsip itu. Nah, kemudian berikutnya juga selain faktor farmakokinetik, ada juga faktor interaksi obat dan efek samping obat. Misal, pasien ini nggak cuma butuh satu obat misalnya, dilalahnya mungkin ketemu antimikrob sama apalah kayak gitu, obat yang lainnya gitu kan. Nah, itu harus dipelajari dulu. Ada nggak interaksi obat nanti ketika 2 obat ini diminum secara bersamaan kayak gitu teman-teman. Kemudian seperti apa sih efek sampingnya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah spektrum dari antibiotik tersebut. Apakah memang jelas begitu maksudnya sudah diagnosisnya sudah akurat begitu siapa yang menginfeksi si pasien tersebut gitu kan bakteri apa atau emang masih belum pasti gitu kan sehingga nanti akan diputuskan ini mau pakai antibiotik spektrum apa, spektrum luaskah atau spektrum sempitkah kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah jelas ya efektivitas klinisnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah faktor biaya gitu ya. Ya mungkin obatnya sama sebenarnya tapi buktinya kan ada yang generik, ada yang non generik ibaratnya kayak gitu karena itu kan bergantung pada faktor biaya. Jadi keenam hal inilah yang dijadikan prinsip penggunaan antimikrob di dalam klinis kayak gitu. Nah, kemudian
putusan atau ketetapan atau ya pengambilan keputusan seseorang dilakukan pengobatan itu banyak pertimbangannya teman-teman. Jadi enggak yang cuman karena pakai ini aja, ini aja, enggak. Jadi emang ternyata panjang istilahnya ketok palunya gitu loh, bahwa pasien ini harusnya ditreatment pakai obat A, B, C, dan D misalnya kayak gitu. Jadi yang pertama adalah dari dari kelengkapan dasarnya. Kayak misalnya ada nggak riwayat penyakitnya si pasien tersebut, kemudian bagaimana farmakologi obat yang pilihan-pilihan utamanya gitu kan. Kemudian bisa nggak nih kalau tanpa obat bagaimana kayak gitu. Kemudian seperti apa toksikologinya, kemudian prinsip farmakologi klinisnya bagaimana, ada nggak alternatif obat lain, dan juga seperti apa karakteristik pasien. Nah itu nanti yang menjadikan dasar dokter untuk nantinya akan bertindak atau melakukan pengobatan atau diputus misalnya kayak gitu. Nah, ketika misalnya itu juga harus dikomunikasikan dengan pasien gitu ya. Inform konsennya kayak gitu seperti apa. Kalau misalnya memang pasiennya nggak mau minum obat ya berarti ya sudah, mau gimana lagi dokternya misalnya kayak gitu. Kemudian pada akhirnya misalnya terjadi keputusan pengobatan gitu kan. Nah, itu harus dipertimbangkan lagi gitu kan. Seperti apa sebesar apa perbandingan antara manfaat dengan risikonya jika obat itu diputuskan atau memang harus pakai obat ini dan itu gitu. Jadi memang panjang ya teman-teman istilahnya, tidak sembarangan begitu ya, maksudnya pengobatan itu diputuskan jadi sampai detail ke dosis perorangan, kemudian seperti apa pemberian obatnya. Kemudian dikaji lagi maksudnya seperti apa efek obatnya sampai dinilai hasil pengobatannya. Kayak gitu. Jadi ini adalah kurang lebih gambaran dari pengambilan keputusan pengobatan berdasarkan pertimbangan farmakologi klinis gitu ya. Jadi nyerempet-nyerempet dikit lah karena ada di situ, ada di RPS-nya ada ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke spektrum kerja antimikrob. Kemarin udah sempat saya bahas ya teman-teman, tapi cuman yang bakteri aja. Karena kita bahasnya antipatik. Nah, hari ini kita nambah di eukariot ada fungi dan ada virus. Ada RNA dan DNA, gitu ya. Teman bisa lihat di sini mana yang spektrum sempit, mana yang spektrum luas gitu ya. Terutama yang di bakteri. Kalau di fungi jelas gini doang, gitu. Kalau ini ada yang luas juga, maksudnya DNA sama RNA. Sebentar. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke satu topik ya. Kita bahas ke antimikroba, ini spesifiknya ke antibiotik sebenarnya. Jadi ini adalah target-target kerja atau mekanisme kerja dari antimikrob. Jadi misalnya yang pertama itu adalah penghambatan pembentukan sintesis dinding sel gitu ya. Jadi ada sikloserin, vankomisin, basitrasin, penisilin, cephalosporin, monobactam, dan juga scarbapenem. Kemudian juga ada dianagerase, itu di golongan quinolon ya. Jadi dianagerase itu fungsinya di replikasi DNA adalah mencegah DNA supaya tidak supercoiling. Kalau diganggu sama quinolon, jadi nanti DNA-nya muter-muter gitu loh, kayak kelibet ya, sehingga proses replikasi DNA tidak bisa terjadi kayak gitu. Itu ada asam nalidiksat, kemudian ada ciprofloxacin sama novobiosin kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ada perpanjangan RNA dihambat itu oleh actinomycin. Kemudian juga ada DNA directed RNA polymerase. Ada rifampin, ada streptofarisin. Kemudian juga ada yang menghambat sintesis protein ya. Jadi ada macam-macam ya teman-teman. Ada yang nempel di ribosom 50S, ada yang di 30S, ada juga yang di tRNA-nya kayak gitu. Ya di refresh lagi materi biologi selnya, ini ada di sintesis protein di mana dia bisa sebenarnya menghambat kayak gitu prosesnya. Kemudian juga ada yang mempengaruhi atau menghambat pembentukan lipid. Kemudian juga ada yang mengganggu fungsi dan struktur membran plasma, dan yang terakhir juga mengganggu metabolisme asam folat. Gitu ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah penghambatan di sintesis dinding sel.
Dinding sel bakteri itu tersusun dari peptidoglikan ya, seperti yang sudah teman-teman ketahui. Nah, kalau sintesis peptidoglikannya itu dihambat, maka bisa menyebabkan dinding sel itu lisis. Oleh karena apa? Oleh karena tekanan osmosis yang ada di dalam sel itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di luar sel. Jadi pecah gitu loh teman-teman, keluar ya. Nah, jadi antibiotik jenis ini menghambat sintesis enzim atau menginaktivasi enzim sehingga menyebabkan viabilitas dan juga dapat menyebabkan sel lisis. Nah, jadi ini adalah antibiotik yang bekerja menghambat sintesis dinding sel ya teman-teman. Jadi ada monolaktam, ada penisilin, ada beta-laktam ya, penisilin, cefalexorin, ampicillin, polipeptida ya, ada vancomycin, mesitrasin, vancomycin B. Ya, jadi penisilin pun juga udah ada yang semi-sintetik ya teman-teman, jadi nggak yang natural. Ya, jadi methicillin, oxacillin, ampicillin, carbanicillin ini yang semi-sintetik gitu. Oke. Nah, ini berkaitan sih sebenarnya sama yang tadi dinding sel juga, karena berkaitan juga, karena ada juga antibiotik beta-laktam itu juga di dinding sel sebenarnya kerjanya. Di mana dia bekerja? Jadi fitur penting dari dinding sel bakteri itu adalah sintesis transpeptidation. Jadi ada terbentuk kayak jembatan gitu ya, atau cross-linking dari dua rantai glikan ketika peptidoglikan sedang dibentuk. Nah, enzim transpeptidase ini ya yang membentuk atau yang mendukung proses transpeptidation ini ditempel atau berikatan sama penisilin atau beta-laktam. Nah, ketika enzim ini berikatan, maka tidak terjadi atau tidak bisa mengkatalisis reaksi transpeptidase. Tapi even itu nggak terjadi ya teman-teman, maksudnya tidak mengkatalis reaksi transpeptidase, sintesis dinding sel terus berjalan. Gitu, ibarat gini teman-teman. Kayak bikin jembatan gitu kan. Batanya ada, tapi semennya nggak ada. Jadi bata ditumpuk doang, tapi nggak pakai semen ibarat. Analoginya gitu. Jadi ya nggak, jadi roboh kan ibaratnya gitu ya. Mau sekuat apa batanya, tapi ketika nggak di semen ibaratnya ya dia akan roboh kan. Jadinya istilahnya jadinya hancur. Sama juga kayak si bakteri. Ketika cross-linking bridge tadi itu tidak terbentuk gitu, jadinya peptidoglikannya juga nggak bisa terbentuk gitu teman-teman. Tapi sintesis dinding sel yang lain juga, maksudnya sintesis dinding sel itu tetap berjalan gitu loh, walaupun tadi jembatan tadi nggak bisa dibentuk. Nah, kalau istilahnya nggak kokoh dinding selnya, makanya nanti dia nggak bisa menahan tuh tekan osmotik yang di dalam dengan kondisi di luar sel. Makanya nanti sel akan menjadi licin kayak gitu ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini harusnya peptidoglikan kayak gini ya. Nah, ketika dipaparkan oleh antibiotik beta-laktam, nanti akan kayak apa ya? Kayak bocor gitu loh, teman-teman. Jadi jembatannya tuh nggak utuh loh, istilahnya nggak utuh kayak gitu. Karena tadi cross-linking bridge-nya nggak bisa terbentuk. Nah, nanti dia akan keluar airnya sehingga sel akan menjadi lisis gitu. Nah, jadi ininya nggak bisa terbentuk ya teman-teman, cross bridge-nya ini, jadi dia motong di sini ya. Siapa? Sebentar. Oke. Oke, kemudian itu tadi dinding sel. Sekarang kita ke penghambatan sintesis protein. Jadi banyak antibiotik yang menghambat sintesis protein dengan cara berinteraksi dengan ribosom dan mengganggu terjadinya proses translasi. Ya, ada apa saja? Ada makrolida, aminoglikosida, tetrasiklin, kloramfenikol, kanamisin, dan juga oksitetrasiklin. Nah, makrolida ya teman-teman. Jadi makrolida ini ada eritromisin sama azitromisin. Nah, dia nempel atau berikatan dengan subunit 50 ribosom. Ya. Nah, kalau ini nempel, jadi dia menghambat translokasi atau perpindahan si tRNA yang diperlukan untuk sintesis protein. Makanya jangan dihilangin dulu filenya tentang
sintesis protein yang kemarin di biologi sel ya teman-teman. Nah, kemudian ini aminoglikosida, ini streptomisin, contohnya dia menghambat sintesis rantai protein. Jadi kan ketika proses translasi nanti kan ujungnya adalah terbentuk rantai protein ya teman-teman di ujung atas itu. Nah, ini dia dihambat oleh streptomisin. Nah, kemudian chloranthanicol sama tetracycline ini dia menghambat proses perpanjangan juga, mirip-mirip. Nah, kalau ini dia menghambat proses pembentukan ikatan peptida yang menghubungkan protein. Kan protein ini kan diikat oleh ikatan peptida ya teman-teman. Nah, itu yang dihalangi oleh si chloranthanicol. Sedangkan kalau tetracycline dia mengganggu di subunit ribosom 30S ya. Nah, kemudian ini adalah penghambat sintesis asam nukleat. Kalau tadi itu kan lebih ke sintesis protein ya teman-teman. Nah, kalau ini dia biasanya di DNA-nya. Atau dia menghambat, dia nggak bisa bikin RNA ujungnya, kayak gitu. Nah, jadi sejumlah antibiotik secara spesifik, dia menghambat proses transkripsi. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, jangan dilupain tahapan pembentukan protein di biologi sel semester lalu ya. Karena ini melekat banget. Jadi adalah dia menghambat proses transkripsi dengan menghambat pembentukan RNA. Jadi contohnya adalah ada rifampin, itu dia menghambat sintesis RNA dengan berikatan pada beta subunit RNA polimerase. Jadi kalau RNA polimerasenya ditempelin sama antibiotik, nanti dia nggak bisa memperpanjang atau nggak bisa mentranskrip DNA yang akan diterjemahkan, kayak gitu. Nah, kemudian tadi ya yang terkait dengan kinolon. Jadi kinolon ini dia menghambat kerja DNA girase. Ya, jadi DNA girase itu berperan untuk menjaga, sorry ya itu tipe banget, J, D sama G jauh ya. Untuk menjaga DNA agar tidak supercoiling ya. Yang dibutuhkan dalam proses replikasi DNA. Contohnya adalah fluorokinolon ya. Ada ciprofloxacin sama moxifloxacin. Nah, jadi gini ya teman-teman. Nah, ini ilustrasinya dari buku apa saya lupa lagi. Jadi gini aminoglikosida. Jadi dia nempelnya di 30S. Jadi ini ya. Jadi dia mRNA salah baca sehingga protein yang dihasilkan tidak betul ya. Kemudian kalau tetracycline ini dia tRNA-nya diblok sehingga nggak terjadi pembentukan protein. Jelas. Kemudian kalau chloramphenicol, ini yang kotak ini ya teman-teman. Jadi ini kan ceritanya sama amino ya, AAA nih dikasih tanda silang. Nah ini dia nggak terbentuk teman-teman ikatan peptidanya sehingga si asam amino yang satu dengan yang dua nggak bisa dibentuk gitu. Kemudian, kalau ini nih, ini tuh karena nggak bisa datang ya teman-teman nih, nggak bisa datang. Kalau ini dia nggak bisa diperpanjang. Ya, kemudian ya ini erythromycin. Jadi kalau erythromycin ini diblok, ya ribosom dicegah untuk bertranslokasi. Jadi nggak bisa. Makanya nggak akan terbentuk mRNA. Ya, tidak akan terbentuk protein kayak gitu. Oke, nah ini yang terakhir kalau nggak salah di antibiotik. Nggak masih ada ternyata. Yang berikutnya adalah penghambat metabolit esensial. Jadi ada dua yang utama itu adalah sulfonamida sama trimetoprim ya teman-teman. Jadi sulfonamida itu dia bertindak sebagai inhibitor kompetitif atau analog dari enzim dihidroteorat sintetasa. Nah, kalau enzim itu dihambat, jadi nggak bisa menyebabkan terbentuknya asam tetrahidrofolat untuk bakteri. Padahal tetrahidrofolat itu adalah bentuk aktif dari asam folat yang berfungsinya untuk sintesis DNA dan juga protein. Gitu ya. Nanti gambarnya di slide ini. Bedanya sama trimetoprim. Nah, trimetoprim ini dia menghambat enzim dihidrofolat reduktase yang keberadaannya dibutuhkan untuk mengubah dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat. Jadi gini ya teman-teman. Ini adalah sulfonamid ya. Ini obatnya. Jadi harusnya yang dikatalis itu adalah PABA teman-teman ya. Ini reaksi normal ya. Jadi ini PABA, ini enzim, ya ini ada active site, ini ada substrat tadi ya.
harusnya yang masuk itu ini teman-teman si PABA. Sehingga nanti dia akan membentuk molekul asam folat in shell. Jadi yang pertamanya gitu. Jadi kayak prekursornya gitu. Nah, ketika ada sulfonamid, nah ini jadinya bingung karena dia mirip sama si PABA. Jadi dia menempel di sini padahal sebenarnya bukan. Nah jadinya ya salah substratnya. Jadi tidak bisa terbentuk kayak gitu. Nah, bedanya sama trimetoprim, jadi sulfonamid itu menghambatnya di sini ya, teman-teman. Jadi ada 2 tahap. Jadi yang pertama, PABA dulu diubah menjadi asam dihidrofolat. Itu yang kerja sulfon, itu yang berperan menghambat sintesis tersebut itu adalah sulfonamid. Sedangkan trimetoprim itu setelahnya. Jadi dia menghambat setelahnya. Jadi dia menghambat pembentukan asam dihidrofolat menjadi asam tetrahidrofolat. Gitu. Jadi dia beda lokasi penghambatan gitu ya. Nah, sedangkan tetrahidrofolat itu dibutuhkan sebagai koenzim untuk mensintesis purin, pirimidin dan juga asam amino kayak gitu. Ya, itu penghambatan metabol esensial. Satunya adalah pembentukan asam folat. Dulu pernah ada yang tanya sih, kalau misalnya asam folat, misalnya ibu hamil, minum asam folatnya dimakan dong sama bakteri, gitu ya? Enggak ya teman-teman, jadi beda jalur. Jadi bakteri bikin sendiri, manusia itu bikin sendiri. Jadi nggak ada istilah memakan, istilahnya nggak ada istilah asam folat yang kita makan kayak gitu itu dimanfaatkan juga sama bakteri. Enggak ya, jadi dia beda. Jadi dia bikin sendiri asam folatnya kayak gitu. Oke, kemudian mengganggu keutuhan membran sel mikrob. Jadi ini dia dirusak membran selnya, contohnya di golongan polien dan juga polimixin. Nah, nggak kalah penting juga sama dinding sel ya teman-teman. Kalau ini dia ganggu lalu lintas keluar masuknya senyawa yang harusnya nggak boleh masuk atau nggak boleh keluar kayak gitu. Sampai sini mau ada pertanyaan teman-teman sebelum kita pindah topik ke antiviral? Silakan. Ibu, jadi tadi itu maksudnya pembentukan asam folatnya bakteri yang dihambat. Iya, jadi asam folat buat bakteri itu adalah sebagai koenzim pembentukan asam amino, pembentukan purin, sama pirimidin. Jadi kalau dia nggak ada asam folat, dia nggak bisa sintesis protein ujungnya, gitu. Gitu, Sally. Ada lagi, teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Itu tadi antibiotik ya. Sekarang kita move ke antiviral compound. Jadi teman-teman sebenarnya kalau antivirus itu yang pertama adalah cara kerjanya dia menghambat terjadinya fusion atau peleburan. Jadi dia memblok masuknya lebih banyak virus ke dalam tubuh kayak gitu. Itu pertama. Kemudian juga ada yang biasanya sih emang dia menghambat pembentukan protein ya jelas. Itu cuma 2 itu sebenarnya utamanya. Jadi di sini ada fusion inhibitor, ada interferon juga, ada inhibitor neuraminidase ya. Kemudian juga ada non-nukleosida reverse transkriptase inhibitor ya. Jadi contohnya ada enfuvirtid itu dia menghambat limfosit T HIV limfosit T dengan HIV itu berfusi. Ya, jadi dia menghambat itu. Kemudian kalau interferon itu dia menginduksi protein yang menghambat replikasi virus ya. Kemudian yang neuraminidase kalau teman masih ingat ini dia adalah enzim yang merupakan faktor virulensi yang dimiliki oleh virus influenza. Jadi oseltamivir dan zanamivir ini adalah memblok situs aktif dari enzim neuraminidase yang dimiliki oleh influenza. Kemudian yang NNRTI ini itu dia nevirapin, dia menghambat kerja enzim reverse transkriptase ini pada HIV.
gitu ya, karena kan HIV itu dia ada kerja enzim reverse transkriptase. Nah, ini macam-macam yang lain teman-teman. Jadi ada analog nukleosida, ada analog nukleotida, ada menghambat protease kayak gitu. Jadi masing-masing sama kayak tadi mirip-mirip ke antibiotik kan, jadi ada yang menghambat dinding sel dan segala macam. Nah, ini juga untuk yang antiviral kayak gitu. Contohnya kayak misalnya acyclovir. Acyclovir itu menghambat polimerase virus ya. Jadi contohnya itu untuk herpes, varicella ya. Kemudian nukleotida analog contohnya adalah sidofovir, itu dia juga sama menghambat polimerase virus. Kemudian menghambat protease, jadi ada prenavir, itu dia menghambat protease dari virus kayak gitu. Nah, ini juga ada virofosfat analog, ada inhibitor karena polimerase, kemudian juga ada sintetik amina. Ya, jadi ada amantidin sama rimat tadi. Itu mengganggu atau menghambat virus untuk uncoating atau membuka kapsidnya kayak gitu, mengeluarkan material genetiknya. Nah, ini tadi yang saya bilang teman-teman. Jadi mostly action dari atau mekanisme kerja dari antiviral itu yang pertama adalah menghambat masuknya virus lebih banyak, ya. Entah di reseptornya, entah di proses fusinya, entah dia menghambat proses uncoating, ya. Contohnya kayak fuzeon. Jadi fuzeon itu dia mencegah HIV, ya infeksi HIV dengan mencegah pengikatan virus GP41 reseptor dengan reseptor selnya. Jadi menghasilkan penghambatan fusi virus dengan sel kayak gitu. Kemudian ada juga amantidin, jadi dia menghambat masuknya influenza virus dengan mengganggu fusi virus dengan sel membran dan juga pelepasan juga diganggu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada Tamiflu atau dan juga relenza. Nah, ini dia menghentikan aksi dari neuraminidase yang dibutuhkan untuk masuknya virus ke dalam sel, ya, dan juga dalam proses assembly atau packaging kayak gitu, yaitu inhibition of virus entry. Kemudian berikutnya adalah tadi ya sintesis asam nukleat yang dihambat, ada acyclovir ya. Jadi dia menginaktivasi DNA virus ya, DNA polimerase virus, dan juga menghentikan replikasi DNA pada herpes virus. Kemudian juga tadi ya ada nukleotida analog reverse transkriptase inhibitor. Jadi dia menghambat reverse transkriptase di HIV dan juga dia mencegah produksi DNA virus. Kemudian ada itu tadi itu zidofudin teman-teman. Kemudian ada nevirapin. Itu dia menempel untuk menghambat reverse transkriptase HIV. Jadi itu dia sehingga itu dihentikan kayak gitu. Ya, jadi mostly kerja dari antiviral itu tadi ya menghambat masuknya virus lebih banyak sama mencegah atau menghambat sintesis DNA lebih banyak lagi atau asam nuklear lebih banyak kayak gitu. Jadi itu yang dihalang. Oke. Sampai sini mau ada pertanyaan teman-teman antivirus? Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Kenapa, Romli? Bukan, berarti kalau buat penyakit HIV itu dia obatnya cuma menghentikan aja, Bu, ya, bukan menghilangkan, Bu. Iya, betul. Jadi kayaknya hampir semua virus deh, teman-teman. Jadi emang yang bisa matiin tuh ya sistem imun. Cuma kan masalahnya kalau HIV itu kan yang diserang sistem imun. Jadi gimana mau sembuh gitu loh. Berarti semua virus, Bu, ya? Iya, jadi semua virus itu sebenarnya iya, jadi kan lain ya teman-teman. Kalau tadi kita ngomongin bakteri, itu kan dirusak ya. Jadi dihambat pembentukan dinding selnya atau segala macam. Nah, kalau virus tuh enggak, cuma dua doang dia. Mencegah dia supaya masuk lebih banyak, atau yang menghambat sintesis
masalah genetik kayak gitu. Jadi bukan yang ngancurin struktur, enggak gitu loh. Itu yang ngancurin struktur itu bukan kerja antivirus, tapi sistem imun tubuh kita. Nah kalau misalnya HIV itu kan yang diserang sistem imun ya, terus gimana? Terus siapa yang mau bantuin gitu. Jadi sulit memang obat HIV itu sulit. Begitu, Romi. Berarti imunnya yang harus terus diperbaiki dulu ya. Iya kan, karena kan dia sistem imunnya lemah. Karena kan dinyerangnya di situ. Nyerangnya di sistem imun kan HIV itu. Namanya juga human immunodeficiency virus. Gitu. Oke, Bu. Ada lagi teman-teman silakan. Ada Kak. Oke. Kalau nggak ada kita move on lagi ke antifungal agents ya. Jadi teman-teman kenapa sih kok ada banyak banget antimikroba yang lain? Karena kan mikroorganismenya jenisnya ada banyak, satu. Kemudian yang berikutnya adalah struktur dari masing-masing mikroba juga berbeda ya teman-teman. Artinya ya pasti butuh obat yang berbeda gitu kan. Kan nggak mungkin ya antivirus dipakai buat bunuh bakteri. Ya nggak nyambung teman-teman. Karena ya salah serang. Nggak ada yang bisa diserang ya ibaratnya kayak gitu. Karena beda mekanisme kayak gitu ya. Nah jadi kalau antifungal agent sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman kayak antipatik. Jadi dia bisa menghambat sintesis ergosterol, bisa menghambat proses mitosis, bisa mostly kayaknya banyak yang menghambat sintesis ergosterol. Itu adanya di membran selnya fungi. Ya, kemudian juga ada yang menghambat sintesis kitin, ada yang menghambat sintesis DNA, ada juga yang menghambat sintesis dinding sel gitu ya. Jadi banyakkan emang menghambatnya di sintesis ergosterol. Banyak kayak alulamin. Itu dia menargetkan sintesis ergosterol. Itu contohnya adalah terbinafin ya. Penggunaannya oral topikal ya. Kemudian ada azol, golongan azol ya. Itu dia juga sama menghambat sintesis ergosterol, ada clotrimazol, ada fluconazol, ada itraconazol dan juga azol-azol yang lain kayak gitu. Kemudian juga ada echinocandins, itu dia menghambat sintesis dinding sel ya teman-teman. Itu contohnya adalah caspofungin, itu penggunaan secara intravena. Kemudian juga ada polien, ya golongan polien itu juga menghambat sintesis ergosterol. Itu contohnya adalah amphotericin B dan juga nystatin. Oke, nah jadi teman-teman hampir mirip-mirip juga. Gambarnya mirip-mirip kan sama yang tadi tuh yang sama yang aduh, mana dia? Mati kah? Sebentar teman-teman. Oh enggak. Oke, jadi misalnya ini nih. Sebentar ketutupan. Antifunginya menghambat fungsi membran. Jadi polien ya berikatan dengan ergosterol dan mengganggu integritas membran. Ketika integritas membran diganggu, otomatis lalu lintas senyawa yang keluar dan masuk itu juga akan terganggu. Ya, ujungnya pasti lisis benar. Kemudian sintesis dinding sel. Polioksin itu dia menghambat sintesis kitin. Seperti yang teman-teman ketahui, kitin juga merupakan salah satu pembentuk atau senyawa yang merupakan bagian dari struktur dinding sel jamur, gitu ya. Kemudian kalau echinocandins itu dia menghambat sintesis glukan. Ya, glukan kan mostly ada ditemukan di semua jamur ya teman-teman. Jadi tidak ada peptidoglikan. Kemudian dia juga ada yang menghambat sintesis ergosterol, contohnya adalah azol dan juga alilamin. Jadi dia menghambat sintesisnya. Kalau ergosterol nggak terbentuk, teman-teman, nanti dia juga akan mempengaruhi ujungnya ke membran sel. Gitu. Kemudian juga ada nih dia microtubular formation. Jadi kalau masih ingat di mitosis ya, again, jadi diambil lagi file tentang pembelahan selnya. Jadi ini dia grismafulvin, ini dia mengganggu proses agregasi dari mikrotubulus selama mitosis. Ya, artinya nanti sel tidak akan membelah dengan baik, ya, atau fungi tidak akan melakukan mitosis dengan baik kalau proses ini diganggu, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sintesa nukleat. Ini contohnya adalah 5-fluorocytosin, dia sebagai
analog nukleotida yang menghambat sintesis asam nukleat. Jadi kalau teman-teman ketemu ada kata-kata analog, artinya dia mirip. Jadi dia mengibulin atau bohongin si ibaratnya enzim aslinya. Ya atau orang aslinya lah. Jadi dia kayak digantiin gitu. Ya padahal sebenarnya bukan. Ya kalau yang direaksikan itu bukan yang sebenarnya, ya nggak jadi dong produknya ibaratnya kayak gitu. Ya. Begitu teman-teman. Kayaknya ini slide terakhirnya. Oh iya betul. Ya teman-teman, jadi itu. Jadi saya pilih 3 mikroorganisme. Ada bakteri, tadi antibiotik, kemudian ada virus, antiviral, dan juga antifungi. Gitu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Silakan. Silahkan. Ya, gimana? Ergosterol itu apa sih, Bu? Ergosterolnya itu ibaratnya bagian lipid yang ada di dalam fungi, namanya ergosterol. Kalau di manusia kan namanya kolesterol. Kalau di tumbuhan namanya fitosterol. Gitu, Sally. Jadi jadi kalau Sally masih ingat di membran selnya ekariot ya, atau di ekariot itu ada kolesterol, ya kan? Tapi bukan, tapi jadi jenis kolesterol. Di fungi namanya ergosterol. Gitu, Sally. Beda penyebutan aja, tapi pada hakikatnya ya sama-sama. Ya bagian lipidnya lah, ibaratnya gitu. Gitu, Sel. Banyak bahasa-bahasa yang asing gitu ya. Iya, betul-betul. Ya dibaca pelan-pelan aja, di highlight yang mana yang kira-kira udah familiar, yang mana yang belum, kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya? Silakan, teman-teman. Kalau boleh diulang yang slide 18, Bu, tadi saya kurang dengerin. Yang mana tuh? Yang penghambatan asam nukleat. Ini. Perbedaan dari aminoglikosida, tetrasiklin. Slide 18, kalau bisa. Iya itu, Bu. Ini. Iya, Bu. Oke, sebentar. Aminoglikosida sama tetrasiklin. Ya. Ya bukan? Oke. Jadi aminoglikosida itu dia menghalangi ini nih. Keluarnya ibaratnya bukan keluarnya sih. Jadi dia tuh menghalangi pembacaan di proses translasi. Jadi di rantai proteinnya salah. Kalau di sini kan di penjelasannya dia menghambat sintesis rantai protein. Artinya kalau di sini berdasarkan ilustrasi ini, jadi ini dia mRNA itu salah baca, teman-teman. Jadi dia nempel di sini nih. Jadi dia jadinya merubah kodon. Gitu. Jadi ketika kodonnya berubah karena ditempelin sama aminoglikosida, makanya nanti dia jadi salah baca. Yang harus jadi metionin misalnya,
atau jadi prolin itu jadi apa gitu. Jadi makanya dibilang kan mRNA is misread. Salah baca sehingga protein yang dihasilkan incorrect. Ya. Kemudian kalau tetrasiklin, nah kalau teman-teman perhatiin ini ada gambar yang warna kuning seulas, ini tuh adalah tRNA. Ya. Jadi si tetrasiklin duduk di sini, teman-teman. Kalau masih ingat ya, kan ada dua ya. Situs Situs P sama situs A kan? Yang keluar situs E, ya kan? Nah, ketika salah satu situs didudukin sama si antibiotik, makanya tRNA yang berikutnya nggak bisa masuk. Otomatis yang nggak bisa berlanjut juga proses pembacaan mRNA gitu. Gitu Sally dan teman-teman semua. Jadi beda posisi hambatnya gitu. Makasih, Bu. Ada lagi teman-teman? Silakan. Oh iya, saya belum. Setelah ini ya saya upload, saya bikin apa namanya, penugasan. Ada yang nggak masuk kah, teman-teman? Harusnya teman-teman. Kenapa Ramli? Iya Bu, ada yang nggak ada yang masuk. Oke, jadi saya absen ya. Dihayu, sambil nunggu teman-teman tanya lagi boleh. Hadir, Bu. Anita Rahman. Jadi ada perasaan? Iya. Jadi presentasikan. Mala. Hadir, Bu. Muhammad Romli. Hadir Bu. Yulita. Hadir, Bu. Ravelina. Hadir, Bu. Lulu. Ada. Ada Sukma nggak ada kan? Septi Berta. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Ayudia. Hadir, Bu. Fahmi. Ada. Hadir, Bu. Oke, Sulistiani. Sulistiani. Oh, nggak ada nih Sulistiani. Nanda Sela. Hadir, Bu. Oke, Sri Amalia. Oh. Nggak ada juga nih teman-teman. Oke. Iskandar Hakim. Hadir Bu. Nia. Hadir, Ibu. Azahra. Banyak yang nggak masuk. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Moyani. Hadir, Bu. Septia Wafa. Indah Oktavia. Oh, Sally 2 akun. Hadir, Bu. Oke. Riva. Hadir, Bu. Teguh. Masih di Lagi jalan. jalan. Arif. Hadir Bu. Oh, ada Arif. Siti Askia. Hadir, Bu. Syifa Fauzia. Hadir, Bu. Sally. Hadir, Bu. Silvi. Hadir, Ibu. Oke. Yang nggak masuk banyak loh teman-teman. Ibu Azara hadir. Oh, Azara tadi kemana, Ara? Ke bawah, Bu, ngambil Gojek, Bu, GoFood. Oke, baik. Ibu Sri Amalia hadir. Kemana kamu tadi? Dari kamar mandi, Bu.
Oh, dikirain ambil GoPut juga. Oke, jadi Sri Amalia hadir ya. Yang nggak hadir Solistiani sama Septia Wafa. Oke, jadi saya simpan absen ya teman-teman. Oke. Oh ya teman-teman, ini kemarin ini kuisnya pertemuan 7 ya. Pertemuan, iya. Hadir. Iya, kamu udah saya simpan absen. Ya udah nanti. Soalnya ada pasien lagi rame Bu tadi, maaf. Baru ini. Tapi baru join apa dari tadi? Tadi udah sempet gabung. Cuma jaringannya tiba-tiba hilang. Kirain makanya masih masuk, kaget pada nelpon. Iya, sebentar. Beli apa? Bentar Ya ya, Bu. udah, ya udah nanti dibikin perbaikan absen ya. Bikinnya gimana, Bu, maaf? Ya Allah, udah semester berapa, Nak? Semester 2 kan? Oh, kayak Apa nggak salah coba? nggak pernah. Oke, nanti perbaikan absen aja ya. Silakan ngomong kalau ada pertanyaan lagi, boleh. Kalau nggak ada ya saya cukupkan aja. Nggak ada? Oke, saya hitung mundur ya. 3. Ada lagi yang mau tanya? 3, 2. Bu, mau nanya Bu. Ya, Nanti kita kuis lagi ya Bu ya? Iya dong. Kuisnya berarti di pertemuan 15 kan? 14 Bu. Oh, 14 ya. Oh, 15 review doang ya. Iya kayaknya. Antara 14 15 Bu. Sebentar, saya lupa ingat. Iya, saya aja belum buat soal ya buat hari Senin. Yang kelas salah. Di pertemuan 14 apa 15 ya? Kan kemarin di pertemuan 7 kan? Ya, berarti di pertemuan 15. 15 Bu. Kita UASnya pertemuan 16. 16. Gitu. Jadi habis kuis baru review. Iya Bu. Gitu. Masih lama teman-teman. Bu, nanti kalau ada yang nggak ngerti boleh nanya kan Bu? Boleh. Ya, Banyak malu bahasa bertanya. Inggris nih soalnya Bu. Oh gitu. Malu bertanya sesat di jalan. Bahasa Indonesia aja kadang bingung. Ya habis gimana dong? Karena ya referensi terbaik yang bisa saya pakai buat ngajar ya itu. Jadi sulit juga kalau mau di Indonesia kan gitu. Ya nggak apa-apa lah latihan. Kan anak S1. Nggak apa-apa. Oke teman-teman. Ada lagi kah yang mau tanya? Cukup? Oke. Saya anggap cukup ya teman-teman. Kalau gitu kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Materinya adalah antibiotik dan juga resistensi ya. Itu agak detail juga sih di resistensinya. Coba aja dicari referensi yang sesuai kayak gitu supaya kena gitu ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti pertemuan malam ini saya cukupkan. Ya, semoga bisa dipahami, pelan-pelan aja bacanya. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan japri saya atau ketemu di kampus. Tapi saya ternyata cuma 2 hari doang di kampus, hari Senin sore sama Kamis dari pagi sampai sore. Ya, oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Insya Allah pekan depan tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman, boleh leave.